menyimaknya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bun, kita bisa bertemu kembali meskipun berat ya. Dua orang. Ini sebenarnya yang ikut tidak cuma dua orang aja, ada yang lain juga ikut, tetapi eh, nggak hadir gitu ya, nggak hadir di Zoom, nggak hadir, selalu nggak hadir, tapi dia ikut terus gitu ya. Ya, tapi insya Allah bisa menyimak ya, menyimak eh, apa yang kita bahas, apa yang diinstruksikan gitu ya. Oke, kali ini yang akan kita bicarakan adalah produktivitas untuk fokus kita melatih anak di bulan ini ya, bulan Juni gitu ya. Produktivitas. Kenapa ini penting ya? Karena belajar kita kan singkat ya, Bun. Eh, 1 tahun, tapi efektifnya kan 9 bulan gitu ya. Sedangkan waktu saya dulu misalkan sekolah itu 3 tahun. Nah ini dalam homeschooling itu saya ringkas jadi 1 tahun, jadi 9 bulan gitu ya. Sehingga mungkin banyak yang terpangkas ya. Nah, maka kenapa ini jadi penting ya? Poin penting dalam eh, terapi okupasi ya. Karena ketika seseorang individu bisa mendapatkan kepuasan dalam hidup gitu ya, itu salah satu indikasinya dia bisa produktif. Artinya tidak hanya sekedar dalam hal ini tidak hanya sekedar dia bisa mencari uang gitu ya, tetapi dia bisa bermanfaat ya untuk kehidupan ya, untuk kehidupan baik kehidupan dia maupun kehidupan orang-orang di sekitar ya. Nah, semakin banyak dia memberikan manfaat, semakin dia merasakan kepuasan dalam kehidupannya, gitu ya. Jadi ini menjadi indikator penting ketika kita melatih ya. Nah, nanti akan kita bicarakan terkait dengan apa sih ya produktivitas bagi anak gitu ya. Nah, tentu berbeda ya dengan orang dewasa. Oke, produktivitas pada anak ini merujuk pada kemampuan anak untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna atau bermanfaat sesuai dengan usianya tentunya dan tahapan perkembangannya. Jadi ketika kita berbicara tentang produktivitas anak, bukan berarti dia bisa menghasilkan uang, bukan berarti dia bisa bekerja, gitu ya. Tetapi dia bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat, gitu ya, yang bermakna untuk kehidupan dia sekarang, ya. Nah, ini kaitannya eh, apa? Bukan tentang kerja keras, ya, seperti kita orang dewasa, ya, tetapi bagaimana anak itu menggunakan waktunya, menggunakan energinya, dan kemampuannya secara positif, gitu ya. Nah, produktivitas bagi anak itu belajar, bermain, dan mengembangkan apa yang menjadi atau yang muncul dalam pikirannya, ide-idenya. Dia bisa mengembangkan, ya. Dia bisa eh, mencari sesuatu yang membuat dia itu bermakna. Nah, itu namanya produktif bagi dia, gitu ya. Nah, ini sebagai orientasi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini penting ya, ketika kita mau melatih anak-anak kita harus tahu orientasinya ya, orientasi ke depan, pandangan, cara pandang kita ke depan. Ini anak kita ini mau aku latih apa ya? Jadi tidak hanya sekedar latihan semacam naik di jimbol atau masang puzzle, meronce, tetapi ada tujuan ke depan, gitu ya, bahwa anak ini akan aku bentuk lebih produktif, akan aku jadikan dia itu bisa ya, setidaknya bisa sesuatu yang satu skill yang memberikan manfaat ya untuk dirinya sendiri maupun orang-orang sekitar gitu ya. Meskipun ya eh, cara mengajarkannya itu perlu proses yang panjang gitu ya. Tetapi asal kita orang tuanya memahami bahwa seseorang itu harus bisa memberikan manfaat minimal untuk dirinya
sendiri, gitu ya, maka perlu mulai diarahkan, gitu ya. Nah, itu cara pandang dari orang tua itu yang menjadi poin di sini, gitu ya. Ada nanti kalau dalam ilmu okupasi ini sering saya sampaikan ya, ada 3 poin ya, ada 3 area yang dinilai dalam menilai seseorang ya. Nah, yang pertama produktivitasnya, dia bisa apa ya? Dia bermanfaat enggak ya untuk bahkan untuk dirinya sendiri minimal, gitu ya. Yang kedua dia kemandiriannya bagaimana untuk mengurus dirinya sendiri dia bisa apa enggak, gitu ya. Yang ketiga cara dia memanfaatkan waktunya seperti apa, bisa enggak ya dia memanfaatkan waktu yang dia miliki ya untuk eh, mungkin menyalurkan hobinya ataupun hal-hal lain ya yang bermakna bagi dirinya, gitu ya. Oke, selanjutnya eh, aspek yang dinilai dalam produktivitas anak ini apa aja, gitu ya. Nah, jadi mungkin Bunda masih apa ya istilahnya itu masih mungkin bertanya, gitu ya. Nanti penilaiannya di mana, gitu ya. Nah, yang perlu dinilai saat kita mengajarkan sebuah produktivitas pada anak, yang pertama aktivitas itu bermakna, bukan bermakna bagi kita orang tuanya ya, tetapi bermakna untuk si anak sendiri, gitu ya. Mungkin bagi kita orang tuanya, ih main kayak gitu apa asiknya sih, ih masa setiap hari sepedaan terus, gitu ya. Nah mungkin itu cara pandang dari orang tua, tetapi anak sangat menyenangkan itu main, mungkin main entah itu sepedaan atau bermain apa namanya eh, bersama teman-temannya, itu sesuatu yang bermakna bagi seorang anak, gitu ya. Sangat sangat apa ya istilahnya itu excited ya bagi dia ya, sangat bergairah, gitu ya untuk melakukan hal itu, permainan itu. Nah itu sangat bermakna bagi anak. Mungkin nggak bermakna bagi kita, tapi anak itu yang bisa merasa. Ya. Anak terlibat dalam kegiatan yang menunjang tumbuh kembangnya, seperti bermain edukatif, membaca, menggambar, dan membantu tugas rumah ya sesuai dengan usianya, gitu ya. Nah itu bermakna kan ya. Jadi pun tapi anak saya itu sukanya main gadget. Nah itu bermakna juga sebetulnya bagi dia, tapi kan nggak bagus ya. Nah maka namanya anak itu akalnya belum sempurna ya. Tetap harus ada bimbingan dari orang tua ya. Meskipun itu sesuatu yang dia sangat senangi ya, tapi kalau tidak baik ya tetap kita mencegah atau mengarahkan ya. Jadi tidak terus kita turutin begitu saja, tetap kita arahkan ya. Seperti boleh menggambar, boleh membaca, gitu ya, boleh bermain yang lain, gitu ya, jangan bermain gadget terus ya, karena tidak baik untuk perkembangannya. Selanjutnya pengembangan diri. Nah, selain dia bisa mengerjakan aktivitas bermakna, aktivitas yang dilakukan itu juga merupakan pengembangan diri, gitu ya. Jadi anak menunjukkan kemajuan dalam keterampilan motorik, bahasa, sosial, dan kognitifnya. Nah, mungkin Bunda bisa melihat ya di antara anak-anak Bunda sekalian itu ketika dia bermain ya, ternyata kok semakin pinter ya, kok dia semakin mudah paham ya, semakin ingat ya, dan dia kita perhatikan itu semakin dewasa, maksudnya tumbuhnya itu tidak mudah nangis, dia lebih bisa berpikir fleksibel, gitu ya. Nah itu bagian dari pengembangan diri. Itu nggak apa-apa, itu berarti artinya produktif juga apa yang dia lakukan, gitu ya. Terus terkait juga dengan manajemen waktu, ya mungkin mengerjakan PR, apa namanya, terus membantu orang tua, gitu ya, dan banyak lagi ya, Bon. Selain itu juga terkait dengan tanggung jawab ya.
Mandirian, tanggung jawab. Anak belajar tanggung jawab atas tugas-tugasnya, seperti merapikan mainan atau mengerjakan PR tanpa harus terus-menerus diingatkan. Ya, ini juga mungkin anak produktif ya, bisa mengerjakan PR, tetapi harus dibimbing terus. Nah, itu kan berarti masih perlu arahan, masih perlu eh, bimbingan ya, bagaimana supaya si anak ini tidak terus-menerus untuk diingatkan. Dia bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, nanti ada kok Bun apa namanya eh, checklist ya. Sehingga ketika anak itu sudah bisa membaca, kita ajari membaca ataupun menulis sudah bisa ya. Nah, kita bisa membuatkan semacam checklist gitu ya, checklist harian atau aktivitas di pagi hari atau sore hari, malam hari. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan di checklist atau dikasih tanda bintang, dikasih ya sesuai kesepakatan lah ya antara kita dengan anak seperti itu. Misalkan kalau di pagi hari bangun pagi melipat selimut contohnya, oh itu dapat bintang satu. Terus habis itu nggak usah diingatkan mandi atau ya kalau anak masih sulit untuk membaca pakai gambarnya. Oh mandi habis ini mandi gitu ya. Jadi itu dibiasakan setiap hari gitu ya supaya si anak itu otomatis gitu ya. Setelah ini checklist lah ini checklist lah ini. Jadi step by stepnya dia sudah mulai paham urut gitu ya dan tertib tentunya lebih mudah. Ya. Selain itu juga kreativitas dan inisiatif ya. Anak mulai menunjukkan ide sendiri dalam bermain, bertanya, atau menciptakan sesuatu hal. Ya. Itu juga termasuk dari hal yang produktif. Ya. Kadang anak bertanya ke kita, ini kenapa ya Bu kok begini? Nah, itu meskipun hanya sekedar bertanya, tetapi dia sejatinya berpikir ya. Dia pengen mengembangkan idenya sehingga dia bertanya apa yang mungkin menjadi dia penasaran atau dia yang tidak tahu gitu ya Bun. Nah, contoh produktivitas anak berdasarkan usia. Nah, meskipun dia masih kecil gitu ya, tetap kita ajarkan ya untuk produktivitas ini gitu ya. Kalau anak usia 3 sampai 5 tahun, ya di bawah 5 tahun, nah kita biasakan untuk bertanggung jawab ya, seperti membereskan mainan, menyusun puzzle, menggambar. Nah, itu bagian dari produktivitas si anak ya. Membereskan mainan ini bentuk dari tanggung jawab gitu ya. Menanamkan karakter untuk tanggung jawab. Kalau menyusun puzzle ini merupakan pengembangan ya, pengembangan dari keterampilan kognitifnya. Nah, begitu juga dengan menggambar. Ini bagian dari produktivitas anak di usia 3 sampai 5 tahun ya. Nah, kalau anak usia 6 sampai 9 tahun produktivitasnya apa ya? Mengikuti jadwal belajar. Jadi dia bisa jadwal ya, bisa mengikuti jadwal. Nah, kayak misalkan kayak Hasim gitu ya. Hasim kan udah usianya udah 9 tahun ya, Bun, atau lebih ya. Nah, itu bisa membaca jadwalnya dia sendiri. Nah, itu bagian dari produktivitas. Jadwalnya apa? Mungkin kalau masih kesulitan ya, kalau masih kesulitan dengan tulisan-tulisan bisa menggunakan eh, foto atau gambar ya, gambarnya Hasim sendiri atau eh, ya gambar lah ya. Boleh diambil dari manapun. Yang penting itu menunjukkan bahwa oh setelah ini urutannya begini. Jam jam 7 seperti ini aktivitasnya apa gitu ya, gambarnya ini oh iya jadi dia mulai diajari membaca jadwal ya biar dia bisa mengikuti jadwal belajar ataupun jadwal apa namanya kegiatan harian ya. Nah selain itu dia membaca buku bagian dari produktivitas anak. Terus dia membuat sebuah kerajinan ya ataupun melakukan hobinya apa mungkin main sepeda atau dia main badminton. Nah itu juga bagian dari produktivitas ya yang meningkatkan apa
keterampilan kognitif, keterampilan motoriknya, itu bagian dari produktivitas anak. Ya. Terus usia 10 tahun ke atas apa contohnya? Ya, dia bisa merencanakan tugas sekolahnya gitu ya. Oh, besok aku mau janjian sama teman aku suruh bawakan ini contohnya. Nah, dia jadi bisa berperan ya sebagai temannya. Terus bekerja dalam tim. Nah, udah mulai bisa ya ketika si anak ini mungkin pas waktu outbound ya ada lomba setiap tim, nah, dia bisa berinteraksi dengan satu yang dengan yang lainnya. Terus dia juga bisa mengembangkan hobinya yang membangun, yang positif tentunya ya, seperti berenang atau main basket atau bahkan berkuda ya, bercocok tanam ya, dan segala macam hobi gitu ya. Kadang anak hobinya macam-macam ya Bun. Ada yang memelihara hewan, piaraan, entah itu kadang nih kalau di kampung nih jangkrik gitu ya, jangkrik ataupun burung ataupun ikan gitu ya. Itu bagian dari produktivitas anak di usia 10 tahun ke atas ya. Nah, produktivitas pada anak tidak boleh diukur dengan standarnya orang dewasa. Jadi ya, tapi kita boleh mengarahkan ya. Kalau anak masih belum bisa berpikir dengan baik ya, tetap kita arahkan. Tapi kita tidak perlu untuk apa ya, istilahnya itu menyalahkan anak. Kenapa kau boleh itu, kenapa nggak pilih ini aja? Nah, ya kita bisa menjalin komunikasi yang sehat ya dengan anak, tetap butuh waktu bermain, beristirahat, dan eksplorasi. Nah, produktivitas anak yang sehat adalah seimbang antara belajar, bermain, dan istirahatnya. Ya. Nah, adapun untuk latihan atau daftar ya list apa namanya aktivitas produk yang termasuk produktivitas pada anak itu nanti bisa disimak ya Bun, bisa disimak di apa namanya yang jadwal ya, yang kemarin saya apa namanya share gitu ya, yang kemarin saya share mungkin bisa disimak ya, nanti insya Allah Bunda juga bisa. Cuman yang daftar, yang ngelis itu cuman Bunda Uriati sama Bunda Asim aja. Nggak tahu yang lainnya ini pada kemana. Nggak tahu, mungkin sudah pada ribut, atau bukan ribut, istilahnya sibuk ya dengan masing-masing. Nah, mungkin Bunda apa Bunda Hasim ya, Bunda Hasim, Bunda Sari itu juga dulu juga pernah apa bahkan masih terapi di klinik ya Bun untuk Hasim ya Bun. Saat ini ya Bun. Masih ya Bun. Sekarang TW, Bu. TW aja. OTW ya. TW Oke. sama kalau berenangnya itu termasuk ini apa kayak hidroterapi gitu. Kalau di berenang Oh itu iya, aja sih. ya. Mm. Nggak apa-apa. Itu bagian dari proses belajar. Ya. Yang penting si anak selama proses itu bisa ngikuti meskipun masih tertatih-tatih contohnya seperti, tapi tetap Iya, bisa mengikuti aja gitu ya. iya, Nah, iya, nah Bu. untuk beberapa aktivitas yang saya pilihkan itu diantaranya yang sudah saya share ya Bun. Adapun nanti mungkin Bunda pengen sesuatu ya apa namanya aktivitas yang mungkin bagi Bunda itu lebih bermakna bagi anak kan, yang mengetahui kondisi masing-masing anak kan ibunya sendiri gitu ya. Nah mungkin Bunda bisa juga mengusulkan, Bun saya mau latih ini ya Bun. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Karena waktu kami belajar itu kan diajarin ya untuk menerapkan client center ya. Client center itu berarti ketika kita mau memberikan treatment itu kita tanyakan dulu kepada pasiennya. Kira-kira apa ya yang ingin dia bisa. Yang pertama kali penting bagi dia mungkin ya, contohnya ini sekedar cerita aja. Contohnya pasien dengan kondisi lumpuh ya, atau apa istilahnya, ini pasien dewasa ya, pasien dewasa. Eh, Kedua kakinya mungkin habis mengalami patah tulang ataupun kecelakaan dan sehingga dia cuma bisa di kursi roda. Tetapi dia pengen
mancing, pengen bisa mancing contohnya karena dia hobi mancing. Nah, berarti meskipun itu bagi kita nggak penting, tetapi bagi klien, bagi pasien itu merupakan sesuatu yang bermakna, penting bagi dia. Ya kita tetap mengajarkan untuk itu apa mancing gitu ya. Itu contohnya. Jadi saya menawarkan lagi kepada orang tua, sekiranya kalau orang tua mempunyai ide atau mengusulkan sesuatu ya, kira-kira yang ingin aku latihkan ke anak yang ini Bun, karena saya merasa anakku butuh yang ini dan dia suka banget dengan ini contohnya ya. Jadi punya interest, ketertarikan, punya jadi aktivitas itu sangat bernilai, mempunyai value tersendiri ya bagi si anak. Nah, itu bisa juga boleh gitu ya. Nah, kalau mungkin ada yang mau diusulkan ya, ada yang mau diusulkan atau memang pasrah, saya pasrah aja Bun gitu. Silahkan, monggo. Oh, ini yang bergabung. Hafiza suka masak-masakan. Oh, berarti ini untuk yang membereskan mainan nanti dibiasakan aja. Nanti diganti aja, Bun. Bermain masak-masakan. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari produktivitasnya si anak, yaitu bermain. Gitu. Nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Ya. Oke. Nah, oke. Oke. Oh, ada tiga. Umu Firnas juga sudah bergabung ya. Nah, kalau mumpung bergabung untuk Firnas, kira-kira produktivitas yang ingin dicapai apa, Bu? Dari Bunda Firnas. Halo? Halo, Bunda Firnas. Sepertinya masih belum. Nah, oke, nggak apa-apa. Ya. Ya, nanti untuk Hafizah boleh diganti bermain masak-masakan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang berarti bagi anak ya, meskipun apa ya bagi kita nggak terlalu penting ya karena kita udah dewasa gitu ya, kita udah pikirannya udah beda sama. Oke, kalau untuk Hashim bersepeda ya Bun atau apa Bun? Iya, bersepeda, Bu, belum bisa. Jadi ya roda empat itu juga kadang kalau jalannya mulus baru dia bisa ngegoes gitu. Cuman kalau misalnya agak tinggi dikit itu tuh yang kayak belum mau apa sih berusaha gitu. Padahal sih Hmm, bisa kayaknya cuman kayak nggak mau berusaha gitu. Didiemin ya dia ikut diem gitu. Jadi saya mikir ini pakai apa gitu? Apa harus pakai yang roda yang ada rodanya itu Bu ya? Sepeda yang gitu ya? yang itu ya. Sebelumnya udah Push pernah bike. naik sepeda yang apa tuh? Sebelumnya udah pernah naik sepeda, belajar sepeda. Yang nggak ada rodanya itu. Oh, yang balance bike itu kan? Push bike belum pernah. Cuman ada apa teman yang bilang yang anaknya bisa gitu terus pakai aja push bike katanya gitu. Cuman saya tuh mikir yang empat roda aja belum bisa apalagi pakai itu ya saya gitu pakai Hmm, yang itu gitu. Cuman ya itu kayaknya tuh males anaknya itu. Oke. Ini Bun, mungkin perlu ya apa ya istilahnya itu level arousal ya, gairah ya, Heeh. gairah Iya itu untuk Bu. Apa uh, aja males dia itu ya ampun. Padahal nggak bisa gitu. Ngunyah aja kadang males. Padahal oh kalau nggak iya, jadi kadang kalau misalnya itu saya tutukin apa tuh bahunya gitu biar baru ngunyah gitu. Pokoknya bisa gitu ngunyah gitu ya. Apa gitu. Kecuali kalau hal-hal yang dia suka, ini kayak main air. Jadi dia kalau misalnya mandi sekarang, udah tahu gitu ya, udah jebur-jebur kayak gitu gitu. Cuman kalau misalnya hal-hal yang kayak ya mandi apa pakai kaos kaki, pakai apa gitu aja harus yang ditungguin baru gitu. Saya ada di depan matanya gitu baru dia iya, oke, melakukan gitu. oke, oke, oke. Oh iya, eh Bun di dekat daerah Bunda ada yang itu nggak apa kayak semacam bounce gitu Bun, kayak trampolin tapi Apa? besar, bounce. Aha. Nah, itu nanti coba kalau misalkan ada sesekali datang ke situ. Jadi
untuk aktivitas rocking ya, aktivitas yang untuk menggoyangkan tubuhnya itu banyak dilatih di situ. Jadi entah itu trampolin model bentuknya seperti apa kan nanti ada coachnya Ada juga ya sih di situ. di rumah tapi yang kecil gitu, nggak bukan yang gede kayak di pasar malam gitu, yang kecil aja yang biasa itu yang kayak di tempat terapi gitu aja sih Bu di Hmm. rumah. Heeh. Oh, itu setiap hari dipakai nggak? Atau maksudnya dilatihkan nggak setiap hari? Sekarang enggak, jadi karena sekarang kan saya pikir fokusnya ke tangan gitu, jadi kayak yang Hmm. sekarang tuh ya push Hmm. up, barbel gitu sama bergantung, sama Hmm. kadang-kadang Hmm. karena ada brakiasi juga kan, jadi saya iniin apa kayak eh, main ayunan gitu, dia kan masih memuntah gitu ya kalau misalnya naik ayunan gitu. Jadi masih masih main itu. Jadi kayak fokus sekarang tuh fokusnya saya ke tangan dia gitu. Hmm. Hmm. Kayak Hmm. tiap hari itu saya sama paling crossing mat line kayak gitu-gitu. Iya, Terus kayak gitu. sama ini Bun. Mm-mm. Bunda pernah semacam melihat kayak handstand, handstand. Jadi tangannya yang kayak wheelbarrow, tapi lebih tinggi Heeh. lagi, lebih Oh tinggi iya yang lagi. kayak 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 yoga gitu ya Bu ya? Kayak Oke. yoga gitu. Jadi Heeh. kakinya di atas, tangannya Iya. di bawah. Jadi suruh Heeh. nahan pakai tangannya, gitu ya. Karena itu untuk perbaikan vestibularnya. Mungkin anak karena kayak naik ayunan masih pusing, naik apa, jadi itu berarti kan vestibularnya masih banyak apa perlu banyak Iya. distimulasi banyak banyak. Nah, salah satu untuk membuat vestibular aktif ya, aktivasi vestibular itu seperti handstand gitu ya, bukan pakai Mm-mm. kepala tapi pakai tangannya aja nggak Pakai apa-apa. tangan. Nah, Iya. pakai tangannya nanti, tapi yang megangi harus kenceng ya supaya anak tuh nggak jatuh, misalnya kepalanya duluan gitu. Iya. Ya mungkin wheelbarrow itu latihan ya, latihan juga ditambah ya. Jadi sebetulnya kemungkinan besar atau memang saran saya banyak dilatih untuk aktivitas yang lebih ekstrim sedikit gitu ya, agak-agak ekstrim Iya. gitu ya, Heeh. supaya tergugah gitu ya, apa namanya, sensorinya atau istilahnya itu aktivasi sensori ya. Jadi lebih digerakkan banyak lagi, lompat-lompat, headstand, terus berguling, merayap. Nah, jadi banyak ya, bergelantungan, yaitu kalau bisa bergantian, tetapi biar gak bosen gitu aja lah misalkan, dan melihat kondisi anak juga tentunya ya Bu. Kalau Hasim udah sekolah misalkan kecapean ya berarti aktivitas yang untuk apa namanya, banyak fisiknya itu berarti dikurangi aja. Mungkin yang awalnya 5 jadi 3 aja, terus Tapi jadi Bu, ini Bu, gimana. saya ngelihat kalau dia itu sebenarnya kalau aktivitas fisik gitu, itu kadang ke dia itu nggak capek gitu kayaknya Bu, kayak biasa aja gitu mungkin, eh, nggak bikin dia apa gitu. Kecuali kalau Ngos-ngosan gitu ya. misalnya iya enggak gitu, kecuali kalau misalnya saya suruh bikin kalimat atau misalnya apa sih kayak belajar apa yang worksheet visual visual persepsi gitu-gitu yang kayak gitu yang pokoknya mikir gitu. Mikir Mm-mm. itu justru kadang lebih lebih ini lebih lebih gampang capek. Kadang saya kalau misalnya dia yang nggak berhenti-berhenti gitu ya Mm-mm. eh apa ke sana kemari gitu. Terus saya gituin gitu, saya iniin atau misalnya crossing midline yang agak oh nih brain gym gitu, yang Mm-mm. itu biasanya dia lebih banyak capek gitu, kayak Hmm, gitu. Kayak tadi ngeluh malam aja capek dia, gitu ya, iya, ngeluh oh, capek. oh, iya padahal iya tadi malam itu kemarin karena dia kemarin nggak sekolah, jadi saya banyakin gitu heavy worknya. Terus Mm-mm. malamnya itu dia yang udah saya kasih ada PR dari TW-nya buat kalimat segala macem gitu. Terus saya tambahin matematika dan dia tuh yang masih minta ngerengek belajar gitu. Cuman saya nggak ngasih gitu kan takutnya dia Oke, overstimulasi kayak gitu. oke, oke. Oh iya, Mm. Bun. Dia Nah, kayak kayak yang pokoknya dia mau aja gitu kalau kalau yang yang dia mau lah yang dia suka dia semangat gitu tapi kalau yang udah harus pakai ini sendiri gitu sih sendiri gitu kayak kayak nggak ada gairah buat memulai gitu loh Bu.
Oh iya, oke. Ya, coba ya Pusing. Bun. Heeh. Nanti coba saya bikinkan tugas yang memang agak rancak gitu ya. Kayak misalkan modelnya itu eh, apa ya? Ya banyak fisiknya sih sebetulnya. Bun. Eh, ya nanti coba untuk lompatnya, untuk melompatnya kalau bisa nanti setiap hari gitu. Nggak apa-apa. Nanti lompatnya kalau bisa setiap hari Iya, meskipun sekitar 5 sampai 10 menit nggak ada masalah. Yang penting itu setiap supaya iya. nanti bisa memperbaiki karena kalau sering diberikan stimulasi yang sifatnya itu rutin ya, insya Allah akan memperbaiki secara perlahan pelan ya. Oke. Oke, oke, Bun. Dan Baik, nanti Bun. untuk Makasih. bersepedanya Ya. tetap tetap dilatihkan ya meskipun mungkin dia belum bisa ngayuh atau dia masih males nggak apa-apa ya kita Mm-mm. kasih rutin setiap hari coba kita cek selama nanti kita jalankan setiap hari sampai 1 bulan ini ya. Nanti di akhir bulan Juni kita Iya. cek apakah dia sudah mulai bisa ya untuk lebih ada perkembangan enggak ya gitu ya untuk keterampilan bersepedanya. Gitu. Nanti kita cek di situ ya. Tapi setiap hari dilatihkan. Nah, terus kalau apa namanya mengayuh yang 360 derajat itu sudah bisa belum Bu? Yang mengayuh full. Eh, Menga- iya, mengayuh full ini Bu, kadang-kadang dia kan bisa, tapi Mm, kadang-kadang saya ini apa sih yang tulang belakangnya itu saya sentuh gitu. Jadi kalau mm, kayak gitu baru dia ada hasrat buat mengayuh gitu. Bisa nggih. gitu, cuman itu tadi keinginan gitu yang habis ini teh mutar gitu ya, habis ini mutar gitu ya. Ya Nggih. gitu maksudnya gitu. Tapi Iya, bisa bisa cuma jadi kadang saya dorongnya itu harus ya itu di didorong dulu. itu yang iya ya Iya. bukan yang didorong yang sadelnya cuman kayak ada sentuhan aja di badannya gitu. Baru dia ini gitu. Heeh. Nggih, Padahal sih nggih. cuma saya ini aja pegang aja nggak saya. Iya, Ya itu nggih. kalau harus ada sinyal-sinyal gitu lah Iya. kayaknya sih. Iya, nggak apa. Berarti inisiasi untuk melakukan suatu gerakan itu Iya, masih iya, kurang gitu ya. Nggak apa-apa, Bu. iya, Ini itu. ini bagian dari kemampuan kognitifnya gitu ya. Kognitifnya Heeh, terutama heeh, yang tadi gitu. kemarin Ya. tuh yang kita bicarakan ya seperti eh, executive function yang perlu di jod gitu ya. Nggak apa-apa Bun. Nanti insya Allah sambil kita support dengan latihan-latihan fisik tadi ya, yang kayak headstand ya. Dan itu nanti Iya. boleh minta tolong sama Bapak sesekali gitu ya. Soalnya apa? Megang anak itu apalagi udah usia besar kayak Hasim ya, Hmm. memang agak berat gitu ya. Maksudnya ketika kita memegang eh, kakinya terus taruh ke atas gitu ya, dia harus betul-betul menjaga apa kekuatan otot bagian tangannya dia harus kuat juga ya supaya dia Oh. nggak mudah jatuh ya. Dan kita juga nggak terlalu berat untuk memegang kalau kalau kita memegangi full 100% kan kita sekarang kan mengangkat dia gitu ya. Nah itu juga apa ya bagian dari proses ya nanti belajarnya seperti apa nanti minta tolong Hasim untuk Ya. apa namanya nih eh, menggunakan tangannya kuat-kuat gitu ya. Mungkin diawali dengan wheelbarrow dulu nggak apa-apa. Iya. Wheelbarrow kan memang latihan Iya. dengan kedua tangannya gitu ya, menyangga badannya dengan kedua tangan. Nah, nanti eh, boleh ditempelkan di tembok juga boleh dibantu ditempelkan ke tembok sehingga bunda bisa memeganginya nggak terlalu kencang. Jadi ditempelkan di tembok, anak tangannya, kedua tangannya menahan tubuhnya di bawah dan nempel tembok bunda yang pegangin. Contohnya seperti itu. Bagian bawahnya boleh dikasih matras atau kasur lantai sehingga dia nggak begitu sakit atau misalkan kenapa-napa, tetap kita ada safety-nya, ada keselamatannya. Gitu ya, Bun? Iya, oke, Bun. Iya. Oke, nanti Iya. ya untuk tugasnya insya Allah nanti, besok saya sampaikan. Ya, menyusul Iya. ya. Makasih, Mungkin Bun. dari materi malam ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada? Cukup ya? Paham ya, Bun? Ini jadi
tujuan dari saya menyampaikan tentang produktivitas anak supaya Bunda paham. Jadi ketika melatih anak itu ada orientasi. Oh, mau melatih poin kemandiriannya, poin produktivitasnya, poin memanfaatkan waktu luangnya, poin mungkin bagian religinya, religius gitu. Maksudnya kayak eh, stimulasi untuk jiwanya gitu juga ada. Jadi ada poin-poinnya sehingga dari wawasan yang Bunda dapatkan ini Bunda nanti bisa melatih secara maksimal ya. Apalagi nanti perlu skill ya ketika anak sudah mulai tumbuh ya. Nah, skill apa yang perlu saya ajarkan ke anak ya? Nah, itu sudah mulai harus dilatihkan ya. Minimal sudah ada kepikiran lah ya. Nanti mau tak ajari ini untuk kedepannya nanti ya, untuk bekal dalam kehidupannya nantinya. Mungkin kalau anak kayak sulit untuk berpikir, contohnya ya berarti yang mudah-mudah aja mungkin eh, piara ikan atau apalah ya, yang mungkin Bunda pandang itu suatu hal yang eh, anak bisa mampu dan suka interestnya di mana gitu ya ketertarikannya di mana dan itu menjadikan si anak nanti bisa produktif bisa bekerja dengan baik contohnya gitu ya untuk minimal untuk dirinya sendiri bisa ya nah itu mulai diajarkan mulai dilihat diajarkan pelan-pelan ya sehingga ketika udah dewasa kita nggak kewalahan ini mau apain anak ini ya nah, nggak ketergantungan ya dengan diri kita. Nah, mumpung masih ada waktu ya, kita mulai menyiapkan. Ya, Bun? Oke, ada yang mau tanya, ada yang mau sampaikan? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan ya, Bun. Eh, untuk pertemuan di malam hari ini, insya Allah nanti tugasnya saya sampaikan di hari berikutnya. Insya Allah. Ya, oke, mungkin untuk pertemuan kita di malam hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan kita tetap semangat, ya. Tetap dengan ikhlas karena landasannya itu adalah ikhlas ya, kesabaran, ikhlas ya, dan banyak doa ya. Tentu ini akan menjadi support ya, menenangkan hati kita lebih berpasrah sama Allah kita memberi minta petunjuk ya karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah kita hanya sekedar menjalankan kewajiban ya sebagai orang tua semaksimal ya oke saya akhiri dengan baca alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.